Rob maknanya adalah pengatur. Rabbil alamin, sang pengatur alamin. Rabbin nas, sang pengatur manusia. Rabbikum berarti aturan Rabb kamu. Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Benar nggak? Benar nggak? Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Benar nggak? Benar. Lalu kita berdosa karena melanggar aturan Allah. Allah atur kita mulai dari urusan pribadi. Kamu harusnya penampilannya seperti ini. Cara bicara kamu harusnya begini. Tidur kamu mestinya begini. Yang kamu makan harusnya yang kayak gini, ya kan? Kemudian bagaimana kamu dengan istri begini, itu diatur semua oleh Allah. Kalau kamu punya anak, kamu harusnya punya anak tuh gayanya gini. Kamu harus didik anak kamu itu caranya seperti ini. Itu diatur oleh Allah. Kita banyak langgar itu aturan, betul nggak? Betul nggak? Baik. Kaum muslimin, begitu juga dengan orang lain, ya. Kita diatur oleh Allah bagaimana kita bermuamalah bisnis di luar sana. Bagaimana kita mengelola suatu daerah, mengelola rakyat. Kalau sempat kita penguasa, diatur oleh Allah. Bagaimana dalam aturan-aturan Allah ini terlalu banyak yang kita langgar, makanya kita berdosa. Disuruh oleh Allah, cepat hai hamba-hambaku, cepat minta ampun, kamu udah banyak melanggar aturan saya. Dapat rahasianya nggak nih? Dari kalimat Rob di situ, aturan di situ. Yang padat di situ adalah kalimat aturan. Coba bu, ibu pengen masuk surga? Iya. Coba doa yang selama ini jadi andalan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen masuk surga, tapi kenapa Allah ngajarin kita dengan kalimat Rabbana, bukan ilahana atau Allahumma atina fid dunya hasanah? Apa enggak jadi pertanyaan tuh? Tapi kenapa Allah ajarkan kita dengan Rabbana? Why? Kenapa Allah pilihkan berdoa kepadanya menggunakan kalimat Rabbana? Kalau kamu rahasianya di sini, Rabbana artinya tadi sang pengatur. Kalau rahasia Rabb itu adalah pengatur, lalu kita pakai Rabbana, wahai sang pengatur kami, masukkan kami ke dalam surga. Di dunia ini berilah kami hasanah, bahagiakan kami. Sebenarnya langsung terjawab tuh Pak. Di kalimat mana jawabannya? Di Rabbananya itu, di situ jawabannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kamu memang ingin saya bahagiakan hidup di dunia, jalankan aturan saya yang sudah saya turunkan untuk kamu. Gitu loh, itu kunci bahagia. Kalau mau bahagia, aturan saya kamu jalankan. Jangan kamu keluar dari aturan saya, akibatnya kamu nggak bahagia. Dilarang makan riba, malah menternakkan uang. Masukkan uang ke bank dengan niat bunganya nanti untuk makan, minum, untuk mengembangkan usaha. Innalillah, jual giro kesana kemari, lalu dapatkan penghasilan dari cara, masya Allah, keluar dari aturan Allah, maka hidupnya dijamin oleh Allah celaka. Hidupnya seperti orang sempoyongan kesurupan setan. Itu karena melanggar. Dilarang, diatur oleh Allah. Kalau kamu punya kebutuhan biologis, salurkan pada istri kamu, jangan berzina. Itu aturan Allah. Kalau saatnya dijalankan aturan Allah, kamu sehat, ya, kamu sehat, kamu kuat, jauh dari penyakit. Maka jalankanlah aturan Allah biar kamu senang, biar kamu bahagia. Kalau kamu ingin hartanya berkah, bahkan melimpah ruah, bayarkan zakat. Itu aturan Allah. Kalau kamu jalankan, harta kamu berkah, hidup kamu di rumah tangga jadi tenang karena zakatnya kamu keluarkan, harta kamu bersihkan. Jika tidak, seluruh harta yang masih bercampur dengan hak orang lain, maka yang bercampur dengan hak orang lain yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun bagi harta yang ada di tangan kita. Akibatnya kalau kita makan, kita sama dengan makan racun. Banyak penyakit. Secara fisik banyak kita mengalami penyakit. Setan juga bisa masuk karena kita memakan yang bukan milik kita. Coba aja kalau nggak berani nggak mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah atur yang wajib-wajib agar dikerjakan.
Itu untuk kebaikan kita. Allah atur mana-mana yang terlarang, yang haram, tinggalkan. Maka kita akan bahagia. Dilanggar, rasakan akibat dari pelanggaran itu. Maka ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, doanya mantep. Rabbana atina fid dunya hasanah. Peraturan Allah ditinggalin mulu, kagak bakalan dapat bahagia. Percaya dah. Gimana mau bahagia? Nabi saja menganjurkan umatnya, kamu jangan membiasakan hidup terlibat dengan hutang, apalagi hutangnya pakai ribawi lagi, ciloko. Coba aja lihat, ada nggak yang bahagia hidupnya orang yang orang tersebut terbelit utang? Ada yang bahagia nggak hidupnya? Di mana-mana dia terasa hidupnya sempit, dunianya terasa susah. Siang kepikiran utang, malam kepikiran utang, mimpi-mimpi buruk gara-gara utang, ya. Mau keluar rumah takut. Hidup jadi ketakutan. Emang enak hidup yang dihantui oleh perasaan begitu? Enggak ada enaknya. Itu menandakan apa? Kita sudah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Hobi banget berutang. Dan kata Nabi, kalau kamu sudah terjebak dengan hutang, saat ada pembayar hutang, cepat bayarkan. Soalnya kesempatan belum tentu akan terulang kembali. Nah ini enggak, ditunda-tunda. Matlul ghaniyyu zulmun. Punya kemampuan bayar hutang tapi menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Lah orang yang zalim ini enggak akan pernah bahagia. Orang zalim ini enggak akan pernah bahagia. Ketika dia punya kemampuan bayar utang, dia enggak bayar, maka dia zalim. Ini contoh kaum muslimin. Rob di situ adalah pengatur, berarti berkaitan dengan aturan Allah. Sekarang kita kembali ke ayat. Segeralah kamu menuju keampunan Allah yang mengatur kamu, karena selama ini kamu banyak melanggar aturannya. Maksudnya apa ini? Setelah kita tobat, kita kembali kepada jalan aturan Allah yang benar. Dulu saya suka makan riba, udah sekarang udah tobat kan? Udah, tinggalkan. Jangan pernah diulangi kembali. Walaupun saya harus mengulang hidup dari nol Pak Ustadz, walaupun harus mengulang hidup dari nol, lebih baik begitu daripada terbelit dengan hutang sementara dengan riba. Dan lain-lain, contoh-contoh yang lain juga banyak. Di rumah tangga, saya selama ini gak bahagia dengan suami saya, ribut mulu. Dengan anak saya kacau, dengan rumah tangga saya berantakan. Itu berarti ada aturan Allah yang sudah dilanggar di situ. Minta ampun cepat pada Allah. Minta ampun cepat. Jangan ditunda-tunda minta ampunnya. Sari'u, cepat. Makanya ketika ada sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, habis sudah saya Rasul. Ente ngapain kata Nabi? Ya Rasul, saya sudah berhubungan intim dengan istri saya. Loh baguslah tuh kata Nabi. Masalahnya di siang bulan Ramadan ya Nabi. Wah ini baru masalah ente ini kata Nabi. Kapan itu? Tadi ya Rasulullah. Tadi siang. Maka kata Rasul, terus gimana? Saya menyesal ya Rasul, saya mau tobat, bisa enggak ya? Bisa kata Rasulullah. Kamu tobat yang benar. Lalu jalur tobatnya itu begini kata Nabi, nanti di luar Ramadan kamu puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Waduh katanya, ya Rasulullah 2 bulan berturut-turut saya puasa terus. Aduh ya Rasulullah, saya pasti nggak sanggup. Ini belum beberapa hari saya sudah bersetubuhan dengan istri saya. Udah kalau gitu, yang kedua, kamu kasih makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Dia diem. Kenapa diem? Saya orang miskin ya Rasul. Terus, ya gimana mau ngasih makan orang? Saya aja perlu dikasih makan. Mulia Rasul tersenyum nih. Kemudian, udah tunggu sebentar ya kata Nabi. Nabi masuk ke dalam, ambil sekeranjang kurma, makanan, kasih sama dia. Nih sedekah saya untuk kamu. Kamu bagi-bagi sama orang miskin di kampung kamu. Dia lihat makanan, sekeranjang makanan dibagikan Nabi. Dia lihat wajah Nabi dengan wajah memelas. Apalagi kata Nabi, sudah pulang sana bagi-bagikan sama orang kampung kamu. Ya Rasulullah, apakah di kampung kami ada orang yang lebih miskin dari kami? Situlah Rasulullah ketawa. Udah miskin tahu diri dong. Ya, sudahlah kata Nabi. Jadikan ini adalah untuk diri kalian. Jangan buat lagi.
Ada pelanggaran yang dilakukan, cepat, jangan mentunda-tunda, cepat selesaikan, cepat taubat. Lalu jalur taubatnya ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau zalimi orang, setelah taubat pada Allah, datangi orang itu, selesaikan dengan dia, baru Allah ampuni. Kalau kesesatannya dalam bentuk menyesatkan orang, ya, dengan fatwa-fatwanya, dengan kalimatnya, banyak orang sesat, maka jalur taubatnya setelah taubat pada Allah, nyatakan bahwa dia sudah mencabut pernyataan yang dulu menyesatkan bahwa itu adalah sesat. Sampaikan pada orang sebagaimana dia terang-terangan dulu menyampaikan kesesatan itu kepada orang, sekarang dia terang-terangan mencabut kata-katanya kembali. Harus tuh Pak, kalau dia nggak lakukan itu, tobatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya udah tobat. Tapi kan ente menyesatkan orang di mimbar kan, ente menyesatkan orang di TV kan, ente menyesatkan orang dengan tulisan kan. Sekarang ente delete semua, lakukan hal yang sama. Inilah pernyataan taubatku. Begitu. Ya, orang-orang yang dulu pernah sesat gara-gara aku memanggil seperti itu, sekarang aku panggil mereka kembali. Inilah jalan yang lurus. Yang itu adalah sesat. Gitu, baru Allah terima. Fa amma man taba wa aslaha wa bayyan fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Siapa yang dah taubat, lalu dia perbaiki dirinya dan dia jelaskan pada orang lain bahwa dia sudah taubat, pernyataannya dulu adalah sesat, barulah aku terima taubatnya. Jadi kalau dia diam-diam aja, yang penting saya udah tobat, sementara udah sekian ratus atau sekian ribu orang udah disesatkannya, Allah nggak terima tuh tobat. Ya, begitu. Sari'u ila maghfirah, cepat kamu minta ampun. Mir rabbikum. Sebab apa? Nggak berhak masuk surga. Kalau dia masih punya dosa, nggak berhak masuk surga. Lah kalau begitu diapain dulu? Dibersihin dulu, Bu. Ibu mau dibersihin di dunia dengan cara tobat nasuha. Lalu kita nggak diapa-apain, masuk surga. Atau kita masuk surga setelah diapa-apain. Pakaian kotor nggak layak masuk lemari bersih, Bu. Diapain dulu? Cara nyucinya gimana? Tergantung kotorannya. Kalau kotornya ringan, paling-paling hanya dikit-dikit pakai dengan air selesai, betul nggak? Tapi kalau kotorannya jadi, diapain? Direndam, habis itu diapain? Makin jadi, perlu dengan kaki sekalian, iya kan? Nggak cukup dengan satu mesin cuci, ya, diulang lagi nanti, berulang-ulang sampai bersih, baru boleh dilipat masuk lemari istilahnya, iya kan? Nah orang baru boleh masuk surga kalau dosa-dosanya sudah bersih. Kalau nggak dibersihkan cepat di dunia, di akhirat loh pembersihannya, mau? Kalau nggak mau cepat di sini, Bu. Makanya Nabi menjelang meninggal dunia, lagi lemes-lemesnya, lagi sakit-sakitnya, dia minta sahabatnya, bopong aku ke masjid. Maka Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib membopong Nabi, ya, sehingga kaki Nabi itu saking lemesnya nggak sanggup digerakkan, Bu. Kata sahabat, 2 ujung jari kaki Nabi membuat garis di jalan. Masya Allah, saking lemesnya ya. Dibopong oleh Ali dan Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi didudukkan lemes di depan para sahabat-sahabat. Dengan suara yang sangat lemas, beliau berkata, intinya minta maaf. Kalau ada yang pernah saya sakiti, tolong maafkan saya. Kalau nggak bisa dimaafkan, balas sekarang. Coba tuh Nabi. Kalau nggak bisa dimaafin, ya balas sekarang. Nabi juga menjelaskan, kalau ada masalah utang piutang yang berkaitan dengan duit, tolong jangan diam-diam aja. Sebutkan sekarang biar saya bayar. Saya nggak mau nanti bayarnya di akhirat, kata Nabi. Pada masa itu pembayarannya hanya melalui amal saya dibagikan ke dia, atau dosa dia dipindahkan ke saya. Maka Nabi minta penyelesaian cepat. Kalau ada yang fisiknya pernah saya sakiti, hari ini kisos, balas. Sahabat-sahabat mulai nangis tuh. Mereka udah paham, ini udah saat-saatnya mau berpisah nih. Udah kalimat yang macam ini adalah kalimat perpisahan. Diam, seluruh sahabat diam. Tapi Nabi Muhammad ulangi kembali dengan suara yang lemah. Dia ulangi kembali, saudara-saudaraku, jawab, ada nggak yang pernah saya zalimi? Tolong sekarang selesaikan, balas. Jika nggak bisa maafkan, balas, saya siap. Kalau ada hutang piutang, sebutkan, saya bayar. Masih diam Nabi sampai 3 kali. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah,
Kami yang mungkin banyak menzalimi engkau. Kami yang mungkin banyak nyakitin engkau. Mana pernah engkau jangkitin kami, menzalimi kami? Enggak ada. Nabi kayak enggak dengar, dia ulangi kembali. Lalu berdirilah seorang yang hitam. Berdirilah seorang yang hitam. Saya ya Rasulullah. Ada apa, kata Rasul? Masih ingatkah engkau dulu saya pernah membawa tali kekang onta engkau? Ibarat kita sekarang sopir pribadi lah, walaupun hanya sekali dua kali. Saya dulu pernah bawakan onta engkau. Punggung saya kena cemetimu. Saya nggak tahu itu sengaja atau tidak. Cuma hari ini karena engkau yang minta, saya sebutkan. Maka kata Rasulullah, terima kasih, kata Rasul. Ambilkan cemeti, kasihkan ke tangannya. Sahabat-sahabat marah. Tega ente ya. Rasulullah udah sakit, udah lemes begini, mau ente pukulin. Apa kata Ali? Pukul saya sepuas hatimu sampai mati. Jangan kau pukul Rasulullah. Rasul suruh diam. Ali diam. Umar, apalagi Umar. Awas ente di luar nanti ya. Udah ngancem-ngancem sahabat, udah nggak rela Nabi dipukuli ya. Intinya Nabi persilahkan. Nih, cambuk udah di tangannya. Kata Rasul, silahkan. Apa katanya? Ya Rasulullah, minta maaf. Waktu itu saya kepukulnya bagian punggung. Maka saya minta punggung engkau ya Rasulullah. Dengan lemah Rasulullah membalikkan tubuhnya. Lalu punggung yang memunggungi sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, waktu itu saya sedang tidak pakai baju. Maka Rasulullah membuka jubahnya. Nampaklah punggungnya yang bersih, putih, bercahaya. Sahabat-sahabat sudah nangis melihat pemandangan Nabi akan dipukulin. Udah sakit. Kekasih mereka yang paling mereka cintai dipukul di depan mata. Orang hitam ini naikkan tinggi-tinggi cemetiknya. Udah setinggi ini, kayak udah mau memukul. Ternyata dia lemparkan jauh-jauh. Ditubruknya Rasulullah dari belakang. Mukanya yang kulit, mukanya yang hitam. Ditempelkannya ke punggung Rasulullah yang putih bersih sambil menangis sesenggukan. Ya Rasulullah, mana ada yang tega menyakiti engkau, memukul engkau. Tapi inilah caraku, dari dulu aku punya impian. Kulit yang hitam hina ini ya Allah bersentuh dengan kulitmu yang agung dan mulia. Ya Rasulullah, kejadian itu memang benar. Tapi inilah caraku mewujudkan cita-citaku. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bersamamu. Doakan aku ya Rasul. Rasulullah langsung membalikkan wajahnya, dipeluknya sahabat itu. Anta ma'i fil jannah, engkau akan bersama saya kelak di dalam surga, kata Rasul. Masya Allah, pinter tuh orang ya. Tapi yang penting ingat, apa yang dilakukan Nabi, selesaikan di dunia. Kan itu yang paling penting loh. Selesaikan di dunia. Awas loh bu, utang-utang kita sama orang. Ingat-ingat baik-baik. Kadang berutang tuh lunak banget. Lebih lunak lagi gigi daripada lidah waktu berutang. Pas mau bayar, kayak pura-pura lupa. Awas di akhirat penyelesaiannya. Allah tidak akan masukkan surga orang yang masih punya kotoran, dibersihkan nanti. Dibersihkan. Kalau nggak bersih di dunia, ya di akhirat dibersihkan. Cara Allah keras. Kayak ibu membersihkan pakaian tadi. Ya masih kotor-kotor, belum boleh masuk. Saya punya beberapa ekor kuda, bu. Kuda-kuda yang sudah dilanjing, kuda-kuda yang sudah diajak berlari, ditunggangi, kan kotor tuh. Dia baru kita benarkan masuk kandang setelah kudanya dibersihkan, bu. Nah tergantung gimana tingkat kotornya tuh kuda, ya kami membersihkannya, di grooming segala macamnya, baru kudanya boleh masuk kandang. Kita baru boleh masuk surga setelah bersih. Makanya lanjutan ayat, coba lihat kembali ayatnya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perhatikan. Dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Coba lihat setelah Allah nyuruh cepat bersihkan dari dosa, ya kan? Baru masuk surga, cepat. Masalahnya bu, kita nggak tahu kapan kita ini akan tutup umur, ya kan bu? Siapa tahu pak,
siapa tahu ini pengajian terakhir yang Bapak dengar. Pulang nanti udah dapat aja berita, si fulan sudah meninggal dunia. Ya, tadi baru sama-sama ngaji dengan kami. Ya itulah, tadi kelihatannya sehat-sehat aja. Terus kenapa bisa meninggal? Ya udah tutup umur, gimana lagi. Kadang-kadang lagi bawa mobil meninggal, kadang-kadang tabrakan, kecelakaan, meninggal. Kan kita nggak tahu ya kan. Bu, Pak, yang kami muliakan, macam ini banyak kejadian. Teman saya Ustadz kondang dari kota Bukit Tinggi, ceramah, dia diundang ke Jambi ceramah. Malamnya tabligh akbar, Kamis malam Jumat tabligh akbar. Besoknya hari Jumat dia diminta khatib. Sedang memberikan khutbah, lagi berapi-api di atas mimbar, langsung jatuh Pak, meninggal. Sehat walafiat, meninggalnya lagi khutbah. Bisa gampang, kalau itu mau bagi Allah gampang. Jemaah saya di Masjid Istiqlal, bukan Istiqlal Jakarta ya, Istiqlal Payakumbuh. Masjid Istiqlal, jemaah saya sedang asik dengarkan pengajian maghrib isya, perutnya mules. Dia pergi ke rumah, ya, bukan mules mau BAB, enggak sih, cuma terasa melilit ke sana kemari, terasa perutnya. Dia pergi ke rumah, alhamdulillah rumahnya tetangga dengan masjid. Dia duduk di sofa, lewat di sofa dia meninggal. Padahal dengar pengajian tadi. Belum lagi masuk azan isya dia udah meninggal. Kayak gitu loh Pak. Jadi kita nggak tahu, karena nggak tahu jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Apa yang bisa dipercepat sekarang ini dalam rangka membersihkan diri kita, percepat. Taubatnya, ya, memperbaiki dirinya. Jangan tunda-tunda. Ingat-ingat baik-baik. Apakah hari ini kita pernah putus hubungan dan masih sedang putus hubungan dengan mertua kita? Ayo perbaiki cepat. Dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan menantu kita sedang tidak berbunyi. Tahu tidak berbunyi? Sudah tidak teguran sapa maksudnya. Udah lama nggak bunyi. Ini bahasa orang Minang, ini bahasa orang Padang. Udah lama nggak bunyi. Diem-dieman. Ayo sekarang baikan, cepet. Pakai SMS star. Assalamualaikum, apa kabar sahabatku? Apa kabar adekku? Ya, sehat. Sapa sekarang Pak, sebelum terlambat. Bu, ibu masa muda banyak aurat ibu yang terbuka. Sekarang ibu baru nyadar. Sekarang ibu baru pakai jilbab. Maka yang masa muda itu kikis dengan banyak istighfar. Ingat itu kembali istighfar, kikis dalam rangka mengikis dosa-dosa kita yang udah berkarat. Kikis sekarang. Sari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard. Nah ini, coba lihat. Surga. Wa jannatin 'arduha, satu surga. Jannatin ini adalah isim nakirah. Isim nakirah yang fungsinya adalah untuk mufrad. Ada yang pernah belajar bahasa Arab enggak? Isim nakirah yang fungsinya untuk mufrad. Apa itu isim nakirah? Menandakan surga yang mana aja. Itu satu. Kemudian satu surga luasnya arduha, luasnya as-samawat, seluruh langit. Saya enggak ada whiteboard ya. Luasnya seluruh langit. Ibu pernah nggak mengetahui Pak seberapa luas langit ini? Samawat loh. Seberapa luas langit ini? Pesawat terakhir yang dilepaskan oleh NASA Amerika Serikat, ulang alik tanpa awak ya, telah menemukan, sampai dia hilang pesawat ini sehilang-hilangnya, telah menemukan lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta ini. 100 miliar galaksi. Bu, galaksi kita ini galaksi apa yang bumi ada di dalamnya? Galaksi Bima Sakti ya Bu ya. Satu galaksi itu Bu, luasnya garis diameter satu galaksi menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun perjalanan cahaya. Satu galaksi. Satu detik saja kecepatan cahaya itu berapa Bu? Ayo, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Satu detik kecepatan cahaya berapa? Bilang aja cepat, enggak tahu. Iya, selesai. Satu detik kecepatan cahaya 300.000 kilometer. Satu detik kecepatan cahaya 300.000 kilometer. Satu detik loh itu, Masya Allah.
Sementara satu garis diameter galaksi menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun. Nggak kebayang deh, nggak kebayang. Berapa nolnya tuh? Kalau dikalikan 1 detik kali 1 menit, kali 1 jam, terus kali 24 jam, kali 360 hari, ya, kali 50.000 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu baru satu galaksi garis diameternya. Sementara yang udah ketemu sampai hilang lebih dari 100 miliar galaksi. Satu surga, kata Allah dalam Al-Quran, seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Satu surga. Sementara surga itu enggak satu loh, Bu. Surga itu enggak satu. Ratusan lapisan surga itu. Satu surga dengan surga yang lain jaraknya seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Itu ini Allah memanggil kita, ayo cepat masuk surga. Tapi bersihkan dulu diri kamu dari dosa Enggak pantas. Dunia yang bangke yang sebentar lagi kita tinggalkan, ini akan menahan kita untuk masuk ke surga yang dijanjikan. Enggak pantas. Ibu tahu, Pak? Minta maaf Pak. Bapak, nama Bapak bisa saya tahu? Nama Bapak boleh saya tahu? Pak Alfi. Tahukah Bapak? Pak Alfi dengan nama lengkap Bapak hidup hari ini, nama Bapak sudah ada dalam surga loh, Pak. Sudah ada. Satu istana khusus telah dibangunkan oleh Allah atas nama Bapak, Pak Alfi. Saya juga sudah ada nama saya di dalam surga. Ada satu istana atas nama saya ownernya, pemiliknya. Bahwa ini istana adalah milik saya. Sebenarnya rumah biasa, tapi bahasa kita di dunia adalah istana. Dan tahukah ibu juga begitu. Setiap orang yang hidup ke muka bumi, Allah bangunkan atas nama dia di dalam surga satu istana khusus, ownernya adalah dia. Bu, tahu nggak besarnya istana atau rumah kita di surga? Tahu nggak? Bilang cepat nggak? Subhanallah, Pak. Inti surga itu adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Ada nggak raja gok mengkhayal yang pernah ada di muka bumi ini? Suruh dia mengkhayal, nggak akan sampai sedikit pun khayalannya kepada hakikat yang sebenarnya di surga. Ibu lihat makin canggih orang buat tempat-tempat yang menyenangkan, bangunan-bangunan yang muahal. Itu nggak ada apa-apanya. 1 berbanding 70 kali lipat. Makanya nggak kebayang deh. Nggak ada. Lah, sementara satu bangunannya dibangun di atas tanah surga. Tanah yang paling mahal di dunia ini tanah di mana, Pak? Di bumi ini. Tanah di mana? Yang paling mahal di dunia ini? Tanah di Mekah loh. Yang paling mahal sekarang ini tanah di Mekah. Per meternya itu pun udah nggak dijual. Per meternya itu, Pak, kalau uang kita ini sudah dalam harga hampir 1 M, 1 meter. Itu tanah termahal di dunia, Pak. Dunia yang rawan gempa, dunia yang kalau hujan lebat sedikit kayak di Mekah itu bisa banjir, betul nggak? Dunia yang panasnya itu minta ampun, sarang penyakit, sarang penyamun, sarang penjahat. Dunia yang juga kita akan dimakan oleh usia jadi tua keriputan. Biaya operasional listriknya pun mahalnya minta ampun. Beban terus. Baik, sementara bangunan rumah kita dibangun di atas tanah yang nggak akan, maaf ya Bu, tanahnya surga itu saja 1 genggam dibawa ke dunia, dijual Indonesia dengan segala harta kekayaannya, nggak kebeli itu mahalnya tanah surga itu, Bu. Berapakah bangunan untuk satu orang beriman atas nama dia dibangunkan oleh Allah di atas tanah yang sangat mahal itu? Luasnya 70 mil kali 70 mil. Seumur hidup pernah nggak mendengar ada istana yang bisa dibangun seluas itu? 1 mil itu, Pak, 1,6 kilometer. Kalikan, ayo pakai kalkulator. Cepat.
Kalikan. Yang gampang dulu dah, 1,5 kilo kali 70. Berapa luasnya? 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru isi bangunan. Itu baru isi bangunan, belum lagi kebun-kebun. Belum lagi taman-taman yang ada di luar. Belum lagi interior di dalamnya, kata Nabi. Batu batanya adalah dari emas padat luar dalam. Batu batanya emas padat luar dalam. Besar batu bata itu kalau dikali-kalikan sama dengan mobil Fuso. Satu batu bata. Disusun itu. Sementara semennya, pasirnya dari yakut dan zabarjad. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, nanti di dinding rumah itu ada bertaburkan mutiara. Satu butir mutiara itu, kata Rasulullah, kalau bumi ini dengan segala kekayaannya dijual, belum akan mampu membeli satu butir mutiara itu. Saking mahalnya. Dan itu milik kita, atas nama milik kita. Masya Allah, Masya Allah. Betapa kayanya kita nanti di dalam itu baru rumah atas nama milik kita loh. Ada bonus-bonus rumah dikasih ke kita nanti. Kan banyak orang-orang kafir yang masuk neraka kan. Rumah mereka kan nganggur di surga itu. Ibu tahu nggak ke siapa dibagiin? Ke ibu. Allah, Masya Allah. Inilah dia surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan kepikir nanti ya, Ustadz kalau segede itu berapa nanti tanah yang habis, berapa rumah. Lah masalahnya satu surga aja luasnya seluas ini. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Orang yang paling terakhir masuk surga, Bapak. Aku benar-benar tahu orang yang paling terakhir masuk surga. Dialah yang paling terakhir keluar dari neraka dari umatku, kata Nabi. Saya betul-betul tahu orangnya. Laki-laki. Alhamdulillah bukan ibu-ibu ya. Laki-laki, Pak. Cuma nggak tahu kita siapa orangnya. Setelah dia dimasukkan ke surga, bahasa singkatnya saja nih. Setelah dia dimasukkan ke surga, baca ini kisah di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tamasya ke Surga. Hadis ini Nabi ceritakan perjalanan orang yang paling terakhir masuk surga. Tahu nggak Bu? Ini orang paling terakhir loh. Surga yang dimasukinya Pak, yang paling rendah. Surga yang paling rendah nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah? Allah berikan untuk orang yang paling terakhir masuk surga itu kekayaan manusia yang terkaya di muka bumi ini. Siapa orang yang paling kaya di muka bumi yang nggak akan mampu dikalahkan kekayaannya oleh siapapun? Nabi Sulaiman. Dialah orang yang paling kaya di muka bumi yang tidak akan pernah sampai hari kiamat dalam Al-Quran loh. Dalam Al-Quran sampai hari kiamat nggak akan ada orang yang sanggup mengalahkan kekayaannya. Allah kasih untuk dia 10 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Masya Allah. Nggak kebayangkan? Makanya itulah surga. Pantaskah dunia yang hanya bangkai busuk ini menjadikan kita tidak pantas masuk surga? Kita tamak, kita rakus, akhirnya kita menipu, kita mencuri, kita berzina, kita melakukan kezaliman. Surga yang maha menyenangkan menanti kita, nama kita yang ada tertera di sana ternyata akan jadi hadiah untuk orang lain, bukan kita yang menikmatinya. Ya Allah, ya Allah. Makanya ketika Allah memanggil, inilah panggilan ke surga. Segeralah kamu hai hambaku menuju surga. Segera, jangan tunda-tunda. Untuk tobat itu jangan tunda-tunda. Jangan pakai entar udah tua. Emang ada malaikat maut ngasih surat, ente masih aman 20 tahun lagi. Ada nggak? Pernah? Kan nggak ada kan? Nggak pernah. Orang sehat didatangi mati, anak kecil didatangi mati, penguasa raja didatangi mati. Nggak ada jadwal tertentu. Harus nunggu tua dulu? Enggak. Abang saya seumur saya udah meninggal dunia, padahal dia kekar badannya, dia kuat sehat, lebih besar, lebih tinggi daripada saya. Meninggal dunia duluan di umur saya. Dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Allah ambil dia. Sementara ayahanda saya beberapa bulan lagi pas 100 tahun umurnya. Ayahanda saya masih hidup. Bu Afni udah ketemu sama Buya? Belum ya. Ayahanda saya masih hidup loh Pak, udah tua, masih hidup, masih lincah aja kesana kemari. Anaknya ada 2 orang meninggal. Anaknya yang paling tua usianya 79 tahun udah meninggal. Kami ibunda kami banyak, ada 9 orang. Ya, jadi anak ayahanda dari istri yang pertama udah usia 79 tahun dan meninggal duluan. Ayahanda masih hidup. Lah itu dia. Ada yang kecil udah meninggal. Ada yang sampai setua itu masih hidup.
Maka kita nggak tahu. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, sekali lagi, janganlah sampai karena bangkai kehidupan dunia ini yang busuk ini menjadikan kita tidak halal masuk surga. Allah suruh kita, "Hai hambaku, ayo ke surgaku, ayo ke surgaku." Allah panggil nih, Allah panggil kita ke surga, kampung halaman kita dipanggil kembali oleh Allah. Jangan lupa daratan ya. Kamu di dunia cuma pendatang. Pendatang itu harus tahu diri bahwa dia akan meninggalkan kembali tempat ini. Harus tahu diri. Kita nggak lama di sini. Hai hamba-hamba Allah, kita nggak lama, kita cuma pendatang. Kun fid dunya ghariban aw 'abiras sabil, kata Rasulullah. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti penyeberang jalan. Nah, transit sebentar. Kamu di dunia orang asing, kita ini orang asing. Jadilah di dunia ini kayak orang asing. Lah orang asing, Pak. Bapak cuma transit lalu Bapak bangun rumah di situ. Mantep nggak cara berpikirnya atau bodoh? Bodoh. Maaf nih, sebenarnya yang dimaksud adalah jangan sampai kita pencarian kita di dunia lalu kita tinggal untuk di dunia. Mestinya dibawa dong sampai ke akhirat. Pencarian kita dibawa sampai ke akhirat. Coba Ibu buka di YouTube nanti, dengarkan ceramah saya tentang ratapan orang-orang yang sudah meninggal. Ratapan orang yang sudah meninggal, rata-rata pengen balik. Apa yang dia minta? Dua saja. Izinkan aku balik sebentar, aku ingin sedekahkan semua pencarianku yang aku cari selama aku hidup, supaya kebawa sampai ke akhirat. Yang kedua, aku ingin taubat dan beramal soleh walaupun hanya sebentar. Ini permintaan, ya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Allah tak akan pernah kabulkan itu doa. Tidak akan pernah Allah kabulkan. Walau air matanya darah, Allah tak akan peduli. Sekarang Allah kasih bocoran di dalam Al-Quran. Ratapan-ratapan orang yang sudah meninggal mesti minta agar dikembalikan hidup ke dunia. Ngapain? Minta dikasih waktu untuk menyedekahkan harta. Ternyata anaknya yang menikmati itu harta, anaknya bukanlah anak-anak yang soleh, yang dengan harta itu untuk agama Allah, untuk amal soleh. Enggak. Ternyata harta itu untuk menimbun harta yang lain bagi itu anak. Orang tuanya tidak dikirimin pahala, tidak didoakan. Wah, menyesal habis. Punya anak gelarnya insinyur, profesor, doktor, gubernur, menteri, ini tak berguna sedikit pun. Sebaik dia meninggal, hartanya sudah digarap duluan oleh ahli warisnya. Habis itu yang bertanggung jawab dengan harta pencarinya dia nanti di hari kiamat. Sementara yang menikmati orang lain. Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat, Pak, di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul bertanya, ayyukum maluhu ahabbu ilaih min mali ghairih? Manakah di antara kamu yang harta milik pribadinya yang dia sukai atau harta orang lain yang dia sukai? Bapak jawab apa Pak kira-kira? Ini Nabi nanya para sahabat. Anggaplah kita sekarang ini ditanya oleh Nabi. Ayyukum maluhu ahabbu ilaih min mali ghairih? Manakah di antara kamu yang harta pribadi milik diakah yang lebih dia sukai atau harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Bapak kira-kira lebih suka harta mana? Milik sendiri Pak ya? Bapak sama? Milik orang lain yang lebih Bapak sukai? Ketika ditanya itu, dia yang ada di mainnya itu orang lain lebih kaya dari dia gitu ya. Jadi dia menginginkan orang tersebut gitu. Pertanyaan Nabi jelas. Manakah di antara kamu harta milik pribadi diakah yang lebih dia sukai ataukah harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Jawaban para sahabat normal. Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik pribadi kami yang lebih kami sukai daripada harta milik orang lain. Nah, apa kata Nabi? Ma qaddamta maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Ini loh. Hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Saya ulangi. Hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Adapun harta orang lain adalah yang engkau sengajakan sebagai warisan untuk ahli warismu. Kalau kamu memang menyukai hartamu milikmu, maka kirimkan pada Allah. Sementara kalau kamu menjadikan harta itu diniatkan sebagai ahli waris, sebagai warisan untuk ahli waris, maka itulah harta orang lain. Sementara yang dihisab adalah kita. Rugi enggak? Kita habiskan semua umur kita untuk mencari harta, lalu yang menikmati orang lain. Bu, ibu punya anak kan Bu? Ibu punya anak.
Tahukah ibu, anak ibu itu pada hari kiamat diputus-putuskan oleh Allah, nggak ada hubungan sama sekali lagi dengan ibu. Nggak ada hubungan. Fataqatta'at bihimul asbab. Allah putuskan semua hubungan yang pernah terjalin di dunia. Ini suamiku, di akhirat nanti dia nggak peduli. Ini istriku, di hari kiamat dia nggak akan peduli. Ketemu sama anak dia akan buang muka. Bahkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang dulu saling berkasih sayang di dunia, saling mencintai atas nama anak, istri, keluarga, emak, mama, papa, apalah namanya, pada hari kiamat nanti adu akan memusuhi. Ayo, pencarian kita dia menikmati di dunia, habis-habisan umur kita untuk membesarkannya. Di akhirat dia jadi musuh buat kita. Mau? Kalau nggak mau, maka cepat ketika masih hidup andalkan diri sendiri untuk beramal. Ya Bu ya, ibu berharap anak ibu, ternyata sayang banget anak ibu yang ibu besarkan, anak bapak yang bapak besarkan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Boro-boro nunggu sampai ke akhirat. Di dunia aja ketika kita masih hidup dia udah nggak berbakti dengan kita. Ketika kita sudah mati, cepat-cepat yang menguburkan kita supaya harta kita dia yang nikmati. Kalau dia bersuami, maka dia habiskan bersama suaminya. Orang yang nggak ada kena mengena dengan kita, nggak ada hubungan apa-apa, dia menikmati pencarian kita, Pak. Yang dihisap kita. Ayo, saya mengajarkan bapak untuk jadi egois nih. Saya ajarkan ibu agar jadi egois. Perhatikan diri sendiri. Kecuali kalau anaknya masih kecil-kecil, memang nggak boleh kita meninggalkannya dalam keadaan Tapi kalau anaknya yang wanita udah kawin, yang laki-laki udah lewat umur 15 tahun, pencarian kita bawa ke akhirat. Pencarian kita bawa ke akhirat. Anak suruh cari sendiri. Ini yang benar dalam konsep Islam. Yang laki-laki di atas umur 15 tahun harus sudah pandai cari nafkah sendiri. Yang wanita sampai dia kawin. Sudah kawin dia udah tanggung jawab suaminya. Pencarian kita bawa ke akhirat, nikmati sendiri. Ustaz, saya mau tinggalkan anak saya dalam keadaan nggak miskin. Kalau kecil-kecil baru haram kita meninggalkan dalam keadaan miskin. Jangan sampai dia jadi anak pengemis. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali ke sini. Jadilah orang yang peduli dengan diri sendiri. Makanya benar sikap ibu-ibu buka cincin. Bukan anting-anting untuk agama Allah. Bukan untuk siapa-siapa, kembalinya untuk dia. Itulah yang milik dia. Sementara yang ditahan, habis kita meninggal, udah diambil oleh ini anak, ini menantu, ini anak. Kita bagi-bagi mereka. Sayang amat. Pencarian kita, milik kita, jadi milik orang lain. Kita kembali ke sini. Seluruh langit dan bumi uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ayat 134. Baik Bapak Ibu, supaya jangan terlalu jauh, sampai di sini ada pertanyaan, saya buka 10 menit. Ya. Iya. Bagus pertanyaan ibu, bagus sekali. Ibu kita bertanya, di dalam Al-Quran itu senantiasa berpasangan. Aqimus shalah, lanjutannya wa atuz zakah, dirikan sholat dan bayarkan zakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah mempasang-pasangkan sesuatu. Ketahuilah apakah rahasianya? Rahasianya adalah Allah tidak akan terima yang satu ini bila yang satu ini tidak ada. Salat mau, zakat nggak mau, salatnya ditolak oleh Allah. Gitu ya. Taat pada Allah mau, tapi taat pada Rasul nggak mau. Kan atiullah atiur Rasul kan? Taat pada Allah mau, taat pada Rasul nggak mau. Maka taat pada Allah dianggap oleh Allah hapus, nggak ada. Orang-orang ingkar sunnah Pak, yang menolak sunnah, sementara dia nerima ayat diterimanya semua, Al-Quran diterima semua, tapi hadis Nabi dia nggak terima. Kan ada kelompok ingkar sunnah ya. Nah ini orang ditolak oleh Allah, keislamannya nggak diakui. Asyhadu an la ilaha illallah, pasangannya apa?
Nah, kalau syahadu an la ilaha illallahnya ada, tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya enggak ada, ditolak oleh Allah asyhadu an la ilaha illallahnya. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, seluruh agama yang lain yang ngakui Allah itu ada, ahad umpamanya, maka tetap tertolak selama dia tidak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasang-pasangan begitu. Ya, Bu ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada satu kabilah enggak mau bayar zakat. Dihukum oleh para sahabat. Sepakat seluruh sahabat mengatakan murtad. Mula-mula Umar agak gelisah. Wahai khalifah, wahai Abu Bakar, mereka kan masih syahadat, mereka kan masih sholat, kok mereka dihukumi kafir? Kenapa mereka dikatakan murtad? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Karena mereka telah memisahkan satu kewajiban yang telah Allah wajibkan. Lau mana'u iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah laqataltum alaih. Kalau sempat mereka tidak mau membayar zakat yang dulu sudah mereka bayarkan kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka di atas itu. Sampai akhirnya mantaplah hati Umar bahwa memang mereka sudah murtad. Inilah dia pekerjaan pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, qitalul murtaddin, memerangi kaum murtad. Padahal masih syahadat, masih sholat, tapi ada satu di antara syariat Allah, rukun Islam yang ditolaknya, yaitu wajib bayar zakat. Kafir. Dia muslim. Iya. Gampang. Kalau orang kayak gitu nggak perlu pakai dalil, Bu. Kalau orang kayak gitu nggak perlu pakai dalil. Dia ada nggak masukkan anaknya ke universitas? Ada nggak dia memasukkan anaknya ke universitas? Ada. Umpamanya dia masukkan anaknya ke Universitas Trisakti. Untuk bisa diterima di Trisakti itu ada persyaratan nggak? Kalau nggak memenuhi persyaratan, mungkin nggak anaknya diterima. Ada persyaratan. Setiap mau kemana saja pasti ada persyaratan. Dia ada nggak dia pergi ke Bali? Ada nggak dia pergi ke Hawaii? Kalau dia pergi ke luar negeri, punya ke Hawaii, dia pergi ke Sydney, ke Melbourne, kemanapun dia mau pergi, ada syarat-syarat untuk bisa diterima di sana nggak? Iya. Masuk surga juga ada syaratnya. Nah, kalau kita mau menelusuri dan memenuhi syarat-syaratnya, kita akan sampai ke Melbourne, kita akan sampai ke Sydney, kita diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat itu, ditolak nggak? Masuk surga juga ada syaratnya. Oh, saya naik dewe mau masuk surga tapi nggak memenuhi syarat, nggak bisa. Oh, emang surga punya nenek moyang loh, kan gitu kan? Kan enggak kan? Ada syaratnya. Dan Allah menyebutkan syarat-syarat itu. Di antaranya nih ayat. Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Syaratnya harus orang bertakwa. Orang fajir nggak memenuhi syarat, nggak mau sholat nggak memenuhi syarat. Malah di dalam Al-Quran Allah ceritakan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Jawaban mereka, lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak mau sholat, ya kan? Nggak masuk surga. Ya kalau dia nggak mau sholat masuk neraka. Apa nerakanya? Saqar. Tapi kan kami muslim. Ya yang masuk neraka saqar itu orang muslim yang nggak mau sholat. Iya toh. Saya orang Padang loh, nggak ngerti apa itu. Tapi pada intinya Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan dia mimpi mau masuk surga sementara tidak memenuhi karakter syarat-syaratnya. Mau masuk Damri aja, naik Damri dari airport, mau ke Bogor, mau kemana, naik Damri, harus bayar tiket nggak? Harus bayar tiket nggak? Mau bayar tiket baru dibawa. Tapi kalau nggak mau beli tiket, jangan mimpi mau dibawa, diturunin di tempat. Sorry ya, ente nggak berhak naik mobil ini. Baik, gampang, nggak usah pakai dalil-dalil ayat, nggak usah pakai hadis, ngomongin orang kayak gitu, ya, ya.
hanya anak yang soleh. Hanya anak yang soleh. Itu harus anak kandung. Karena kalimatnya waladun. Walad itu anak kandung. Yang soleh berarti akidahnya benar, ibadahnya sesuai sunnah, dan dia mengerjakannya ikhlas karena Allah. Anak yang macam ini, bukan anak yang gelarnya doktor, bukan anak yang gelarnya profesor, itu mah nggak bermanfaat. Tapi yang soleh, doktor soleh mantap, tapi biar tukang becak, tetapi soleh. Yang kita harapkan anak kita ini soleh dulu, baru nanti masalah pekerjaan itu nomor sekian. Ya Bu ya, Ibu kalau punya anak perempuan, carikan suami yang soleh untuknya. Nanti suaminya akan bawa dia menjadi wanita solehah. Ibu beruntung punya menantu soleh. Begitu kalau ibu punya cucu, punya anak, dari sekarang masih kecil, masukkan pesantren supaya jadi anak yang soleh. Kalau ibu masukkan sekolah biasa, jadi orang biasa umumnya gitu ya. Maka ibu nyesel punya anak, udahlah uang dikeluarin terus, dia digedein terus, sementara dia bukan jadi orang soleh, jadi orang salah. Silakan, ada yang lain? Ya. Kita sudah masuk ke pesantren segala sesuatu, tapi bukan cita-cita kita saja, bergeraknya dia ke arah lain. Sayangnya kalau dimasukkan pesantren yang nggak benar, ini masalahnya. Iya. Pesantren yang benar. Ya. Terus? Begini, ada beberapa faktor yang harus menunjang loh Pak ya. Saya tidak akan menohok orang-orang tertentu. Kadang dia masukkan anaknya ke pesantren, afwan. Tetapi ada dari sisi lain, si orang tua tidak mendukung tuh anak. Seorang tua tidak mendukung tuh anak. Macam mana tidak mendukung maksudnya? Dia dimasukkan ke pesantren, sementara orang tua mendapatkan biaya untuk masuk pesantren dari hasil korupsi. Contoh, atau dari dana yang diribakan. Berkah enggak itu? Enggak kan? Enggak berkah. Bahkan ulama, bapaknya kiai, ternyata ini kiai matre, anaknya jadi pecandu narkoba. Ya, ini kiai yang matok harga. Saya satu kali ceramah 50 juta di luar tiket PP, penginapan segala macamnya. Kemudian yang disampaikan juga banyak menyesatkan umat, bukan malah membenarkan umat. Akhirnya anaknya jadi gitu Pak, dia ngasih makan. Atau bukan ngasih makan aja, oke lah hartanya halal, rezekinya halal. Ada unsur yang lain. Sementara dia memasukkan anaknya ke pesantren, dia asik bergelimang dengan maksiat di luar sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan hidupnya, ya, bayang-bayang anak untuk anaknya adalah bayang-bayang yang gelap, bayang-bayang yang kotor. Anak menyaksikan bapaknya ternyata orang yang tidak benar, bapaknya pezina, anaknya masuk ke pesantren, anak akan niru dan seterusnya. Makanya perlu muhasabah ya, kita perlu muhasabah ya, kita perlu muhasabah. Kita di rumah, anak kita masuk pesantren, pas masuk ke rumah kita yang ngurus anak, malah di rumah kita nonton, di rumah kita lalai sholat, ketika anak kita sholat, kamu aja sholat, malah kita tidak seirama istilahnya kan. Bukannya kita yang mendidik, malah kita yang menghancurkan nilai-nilai pendidikannya yang ada. Kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang yang lain. Jadi banyak Pak, ada yang perlu kita nilai diri kita. Afwan ya, saya pernah datang kedua orang tua bawa anaknya. Anaknya ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental, mau belajar itu susah, mau sholat itu susah, mau ini susah. Lalu singkatnya, orang tuanya, ibu bapaknya kami wajibkan hadir. Lalu tuh anak juga hadir. Kami coba beri tausiah, lalu kami ruqyah. Tahu nggak Bapak siapa yang beraksi? Kedua ibu bapaknya yang beraksi. Anaknya nggak ada masalah. Ternyata yang bermasalah itu adalah dua orang ibu bapaknya. Gitu. Ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada tema kita. Kita sambung ayatnya, ya. Cukup Pak ya? Gimana? Bisa jadi juga kalau kasusnya Nabi Nuh dengan Kan'an. Nabi Nuhnya nabi, orang benar, ya. Sementara anaknya orang celaka. Sama dengan Nabi Ibrahim, anaknya orang benar, bapaknya orang celaka.
Bisa begitu kan? Bisa. Kenapa tidak? Tetapi orang tua tidak boleh pernah berhenti dari mendoakan kepada Allah anaknya untuk pada kebaikan. Nggak boleh pernah berhenti selagi masih hidup. Titipkan terus pada Allah agar Allah robah hati anak kita, agar Allah robah hidup anak kita kepada yang lebih aslam, kepada yang lebih lurus. Doa kita pasti akan Allah kabulkan. Yauman ma, suatu hari. Mungkin ketika kita hidup kita tidak sempat menikmati anak kita sudah dapat kebenaran. Tapi ketika kita meninggal, doa itu tetap tersimpan di langit dan Allah sudah mencatat setiap doa yang mengangkat tangan kepadanya sebelum dia menurunkan tangannya, Allah sudah perintahkan malaikat, catat doanya pasti saya kabulkan. Sebelum dia menurunkan tangan, sebelum si hamba ini menurunkan tangan, Allah sudah perintahkan malaikat pencatat, catat doanya saya kabulkan. Cuma masalahnya dikabulkan cepat, ditunda sedikit, ditunda lama, yang ada nanti pengkabulannya hanya berbentuk pahala dan di akhirat dia menerima hasilnya. Ya kan? Oke. Iya, itu doa general ya, doa yang umum. Silakan doalah. Sebutkan nama anak kita, kan ada anak yang paling bandel di antara anak-anak kita. Sebutkan berulang-ulang namanya dalam doa. Sebutkan. Ingat tuh, ingat wajah anak kita, lalu sampaikan, nih anakku ya Rabb, yang ada yang dalam ingatan hamba ini si fulan. Dia ya Allah sangat keras hatinya, sangat keras mulutnya, sangat keras tingkah lakunya. Ya Allah, cuma Engkau yang mampu melunakkannya. Ya Allah, berilah hidayah. Mungkin kita tidak sempat menikmati perubahannya itu ketika kita masih hidup, tapi doa itu bekerja. Doa itu bekerja. Ya. Kita lanjut ayat yang ke-134. Panggilan ke surga. Untuk siapakah surga itu disediakan oleh Allah? Untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa macam mana? Lanjut 134. Perhatikan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Orang yang bertakwa itu di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lihat terjemahannya apa di situ? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mereka berinfak dalam keadaan rezekinya lapang dan dalam keadaan ekonominya susah, tetap berinfak. Yang biasa dan ini enggak istimewa, biasa nih. Rezeki lapang, infaknya lancar. Rezeki sempit, apa yang terjadi? Infaknya juga menyempit. Enggak, bukan kayak gini yang istimewa. Allah yang Allah akan masukkan surga itu yang istimewa. Kalau ibu berinfak, ibu duitnya banyak, ibu berinfak 100.000, menurut Allah itu enggak istimewa. Orang yang hidupnya pas-pasan, dia mampu berinfak 100.000, istimewa menurut Allah. Karena bagi dia itu susah. Ibu, orang yang kelas ibu infaknya itu 100 juta. Sementara uang ibu miliaran. Ibu miliarder. 100.000 orang kaya, 100.000 orang sederhana menengah ke bawah, nilainya beda. Nah, yang Allah maksudkan penghuni surga di sini adalah yang mengeluarkan infak, bukan mengeluarkan sedekah. Awas, ini ada beda. Awas, ada beda. Antara infak dengan sedekah itu beda. Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah sedekah itu general. Tetapi secara umum dipahami sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Itu namanya sedekah. Seperti kita beri sama emak kita, sedekah itu. Kita beri sama anak kita, sedekah. Kita beri untuk ipar kita, sepupu kita, sedekah. Kita beri untuk cucu kita, sedekah. Kita berikan untuk istri kita, adalah sedekah. Masih ingat enggak? Makanan yang kau berikan kepada mulut istrimu adalah sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau infak adalah harta yang khusus dikeluarkan untuk perjuangan agama Allah. Awas, saya ulangi. Infak adalah harta yang dikeluarkan khusus untuk perjuangan agama Allah. Kalau kita beri kepada orang tua kita,
kita ingat bahwa dia sudah berjasa dalam hidupnya untuk membesarkan kita. Kita berikan pada anak kita, kita ingat ini adalah anak saya. Mudah-mudahan nanti dia bisa membalas jasa. Kita berikan kepada ipar kita, sepupu kita, karena masih kerabat dan famili kita. Istimewa enggak tuh? Belum begitu istimewa, tapi dapat pahala. Dapat pahala. Pahalanya berapa, Bu? 10 kali lipat sedekah, ya kan? 10 kali lipat. Tapi kalau infak berapa? Berapa? Surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya langsung dengan kita. Betul-betul murni dari iman, infak nih, untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan jihad fisabilillah, untuk perjuangan pesantren, untuk perjuangan ini, untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Infak. Di infak inilah orang banyak berat mengeluarkan. Kenapa? Merasa mengeluarkan sesuatu yang tidak akan berguna untuk dia. Kalau sedekah masih ada guna. Ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, ini untuk ipar saya, sepupu saya, betul nggak? Atau setidaknya ini untuk masjid lingkungan saya. Masih ada nama sayanya. Masih ada nama sayanya. Tapi kalau infak fisabilillah, betul-betul lepas, nggak ada hubungan dengan dia. Dan itu adalah untuk agama Allah. Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam ke Suriah sekarang, ke Palestina. Bapak keluarkan uang ke sana, itu adalah infak.